Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leni Fatima dari kelas 12 5A 14 dengan NIM 1220767. Baik, saya akan menjelaskan tentang eh, pengujian menggunakan Postman. Oke. Nah, di sini di testing Vigenesia ada post, get, put, dan delete. Fungsi untuk membuat sebuah data baru di reserver. Kemudian get yaitu berfungsi untuk membaca dan membaca dari reserver. Kemudian ada put. Put berfungsi untuk memperbaharui data di reserver. Lalu delete adalah berfungsi untuk menghapus data di reserver. Oke, baik. Pertama, post dulu. Post merupakan difungsikan untuk menambah sebuah data baru. Baik, pertama kita ke database dulu ya. Nah, datanya kan ini ya, dari be yourself and never surrender because I'm Aaron, dan lain sebagainya. Saya akan menambahkan data baru. Post. Ini harus di post ya, untuk menambahkan data baru. Lalu link ini saya dapatkan dari sini, dari post, klik kanan, lalu copy link. Kemudian langsung ke sini, langsung di copy paste ya. Nah, kemudian kita masukkan ID dulu untuk menambahkan ID, untuk menambahkan data baru ya. Kita lihat dulu sebentar. Nah, ini kan kita tambahkan lagi ID-nya, data baru, ID-nya 55. ID-nya 55. ID-nya 55. Kemudian isi motivasinya mari belajar. Mari belajar. Mari belajar. User ID-nya 10. Lalu kita send. Nah, postingan ini berhasil sukses ditambahkan di ID 55. Kita lihat datanya. Kita refresh dulu. Nah, ini sudah berhasil kita tambahkan ya. Kemudian kita ke get. Get itu berfungsi untuk data di reserver ya. Kita coba lihat. Dan ini link ini saya dapatkan dari sini lagi, dari API Vigenesia, localhost API Vigenesia. Di get. Nah, ini kan. Sebentar. Nah, get, kita klik kanan, lalu copy link, terus kita pastikan di sini.
Oke. Lalu send. Nah, kita akurin aja nih. Kita samakan data yang ada di sini sama data yang ada di sini. Ya, hati-hati jalan, jangan menyerah. Mari belajar, kita lihat di sini. Jangan menyerah, yourself, mari belajar, ada semua ya. Nah, ini get untuk melihat atau membaca data yang ada di tadi ya. Kemudian put. Put itu berfungsi untuk memperbaharui data. Nah, saya ingin memperbaharui data yang sudah ada. Saya ingin memperbaharui data yang ini nih, yang ID 55. Dari Mari Belajar, kita rubah menjadi Mari Belajar, kita rubah menjadi 55. Mari Belajar, kita rubah menjadi ayo pasti bisa. Nah, kita rubah ya. Kita klik send dulu. Nah, true, berhasil diupdate postingannya. Nah, berarti ini udah dirubah ya. Kita coba lihat datanya. Dari Mari Belajar yang ID 55, kita refresh. Jadi, ayo pasti bisa. Nah, udah ada ya. Kemudian di delete. Saya ingin menghapus data yang ini yang ID 55. Ayo pasti bisa, saya ingin menghapus ini. Nah, coba ya. Langsung aja lah ya, langsung kan 55 ya. Langsung usernya ID usernya ini ID usernya ID usernya 10. Kita coba. Nah, postingan berhasil dihapus. Kita coba lihat lagi. Masih ada, kita coba refresh. Berhasil dihapus. Oke, baik. Sekian dari penjelasan saya mengenai pengujian di Postman ini. Terima kasih untuk waktunya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan selanjutnya tentang login dan register. Namun sebelum itu saya menjelaskan di sini kita menggunakan Android Studio ya untuk merunning programnya. Nah, di sini ada codes-nya, stringnya URL pakai localhost, sebenarnya pakai IP di komputer juga bisa yang 168 dan 9 bla bla bla. Namun saya menggunakan localhost untuk menjalankannya. Nah, di sini juga saya merunningnya tidak menggunakan terminal ya. Sebenarnya pakai terminal juga bisa. Nah, saya simpan di sini. Nah, ini udah saya coba jalanin tadi programnya. Sebenarnya pakai terminal juga bisa, tinggal ditulis Flutter. Namun ada cara yang lebih simpel seperti dengan menggunakan pilih ini. Ini bisa pakai Chrome, bisa pakai Edge, nah bisa juga pakai emulator. Berhubung pakai emulator berat banget, pakai Chrome saja. Terus tinggal di running yang tombol hijau ini. Nah, berhubung ngerunning juga lumayan lama, untuk mempercepat video saya menggunakan, saya sudah di running programnya. Nah, langsung saja kita lihat, kita minimize. Tadi programnya ini.
Kita coba keluar dulu. Nah, kita coba ya. Kita coba dari pendaftaran terlebih dahulu, register. Nah, untuk pendaftaran di sini ada import. Ya, import tuh untuk mengimport dari file-file yang lain. Nah, di sini ada import login.dart, di sini ada import juga login.dart, ada class register, instance, stateful widget, ada class register, instance, state, register, string base URL-nya menggunakan URL. Di sini ada post register untuk post, jadi untuk post nama, string profesi, string email, string password. Di sini ada asing, audio, dynamic data, ada nama, profesi, email, password. Sesuai dengan yang di pendaftaran. Ini ada nama, profesi, email, password. Nah, di mana kita bisa melihat ini ada pendaftaran. Sini ada pendaftaran akun. Nah, di mana sih tulisan ini pendaftaran akun? Sebenarnya ada di sini di bawah pendaftaran akun ini. Namun sebelum itu kita menggunakan nah di sini ada Vigenesia API Register. Nah, bagi yang belum tahu fungsi API, fungsi API itu untuk menjembatani antara program yang di Android Studio ini dengan database. Nah, dengan menggunakan API yang ada di Coordinator. Nah, API-nya itu saya simpan di sini. Ada di localhost di htdocs ya. Namun teman-teman sepertinya sudah tahu dan sudah dipelajari untuk htdocs, seharusnya sudah bisa. Di sini ada header, config type, application JSON, print, respon data, respon status code. Jika respon status code sama dengan 200, dia akan return respon data. Catch print file to load. Di sini ada text editing controller ya. Di sini ada controller name, profesi controller, email, dan password. Ini ada widget build, ada return, save area, field center. Nah, ini supaya berada di tengah-tengah ya, sesuai dengan tampilan di sini ada di tengah-tengah, ya di center. Nah, ini ada ya pendaftaran akun. Ini ada pendaftaran akun Anda dengan konsesnya 22, size booknya 50. Terus ada text field, ada size box. Nah, ini untuk name size booknya itu untuk tingginya itu 20. Nah, ini untuk ada name. Nah, untuk programnya ini dia kan ada name, ada nama ya. Nah, untuk yang di push ke database dia kodenya dengan name. Namun di sini ada semacam placeholder folder ya. Kalau di programming, web programming ada placeholder folder. Nah, holdernya itu ya kalau diklik akan pindah ke atas. Placeholdernya menggunakan nama. Oh, di sini namanya label text ya. Nah, mungkin di penjelasan ini sama saja, name dan nama, profesi sama saja semuanya, tinggal disinkronkan saja. Nah, di sini text span lagi. Kamu sudah punya akun, nah dia kan di direct ke login. Login ini akan di direct ke halaman awal tadi yang di login kalau kita sudah mendaftarkan akunnya. Nah, di sini banyak menggunakan text span ya. Jadi dia fokuskan di tengah-tengah supaya rapi dan supaya di ukuran berapapun dia bakal mengikuti. Kalau biasa disebutnya kita responsif. Oke, jika value tanda kurung sama dengan 0, plus bar berhasil register. Nah, kalau gagal, jika title file gagal, maka akan ada message check your feed before register. Kita geser saja. Nah, check your before register. Durasinya dia menggunakan 5 detik ya. Background colornya hitam. Nah, kita coba. Baik,
mungkin segitu ya. Kita coba kita coba menggunakan nama superhero saja. Apa ini? Isinya superhero. Ini mungkin kepanjangan ya. Kita coba Bulk saja. Bulk @gmail.com. Passwordnya 123456. Kita coba daftar. Nah, tidak bisa ya. Saya baru keingat ternyata hook ini sudah didaftarkan. Jadi bila ada datanya sudah datanya sudah ada, kita tidak bisa eh, apa ya, tidak bisa masuk gitu ke if ini. Kita coba rubah pakai satu ya, hook satu. Pasti dia akan ada pop up berhasil register. Kita coba. Nah, berhasil register. Kita coba lagi hooknya yang kita sudah daftarin tadi. Apakah uncheck your field before register? Nah, seperti yang digambarkan. Kita rubah aja ini jadi warna merah ya, supaya sama. Oh, sorry. Kopikan. Kita coba. Oh, proteksi. Dua, tiga, empat, lima. Coba. Nah, kan ini lebih bagus. Jadi hitam semua, merah semua. Nah, jadi mungkin seperti ini untuk di pendaftaran. Kita coba di login ya. Nah, jadi kalau diklik tadi akan pindah. Nah, saya akan menjelaskan login. Nah, di sini ada login. Nah, untuk login sendiri, dia import register dart. Nah, dia import register dart juga dari import package Indonesia, model, material, dan sebagainya. Ini ada kelas login, extend successful, kelas login state, extend login. Ini ada string nama dan ID user. Nah, panel global. Nah, map, string, dynamic data, email, password, print. Nah, sini ada API lagi. API-nya yang tadi saya jelaskan. Ini ada try, void dio, Indonesia. Jika respon status lebih sama 200, tinggal login model. Return login model. Nah, mungkin sama saja ya dengan yang tadi di register. Kurang lebih tampilan awal login ini seperti Indonesia. Sama saja, center juga di tengah-tengah. Ini ada email dan ada password. Nah, mungkin sama saja ya, supaya mempercepat waktu. Langsung dicoba saja. Nah, di sini jika belum punya akun, klik tadi daftar, dia akan ke daftar. Kita ke login lagi. Kita coba inisialisasi. Kita coba required yang kita buat. Nah, ini jika value-nya terisi nama, ID, dia akan masuk ke next proses, ke main screen, new main screen. Kita buat ini main screen. Nah, jika gagal, maka akan cek your email dan password.
akan ada pop-up lagi berwarna merah lagi. Kita coba. Wow, yang sudah kita buat. Dua, tiga, empat, lima. Nah, kita coba salahkan ya. Tadi kan Hulk sama Hulk 1 sudah dibuat. Kita coba Hulk 3. Apakah bakal masuk ke check your email atau password? Nah, seperti yang diharapkan ya. Masuk ke else ini. Soalnya salah. Nah, kita coba yang benar. Kita coba yang benar di sini. Kita sign in. Nah, halo Hulk. Nah, untuk penjelasan main screen ini mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Mungkin bisa dilanjutkan. Baik, saya Haikal Rizky Amarolo dengan NIM 122071114. Di sini saya akan membahas tentang main skin Drat. Baik, di sini yang pertama ada import ya. Di sini import terdiri dari beberapa, ada import ya yang terdiri dari beberapa package. Di sini langsung aja masuk ke kelas main screen ya. Nah, di sini ada pemanggilan ID user dan pemanggilan ID nama. Nah, kemudian di sini di main screen di antaranya ada beberapa fungsi yang dijalankan ya di sini. Yang pertama di sini ada fitur dinamik ya. Di sini fitur dinamik berisi isi motivasi, kemudian ada ID user ya. Kemudian di sini ada respon ya. Nah, di sini untuk respon ada pemanggilan base URL ya di sini. Nah, di sini kita tujukan kepada alamat Pagenesia, kemudian API, development, kemudian post motivasi. Kemudian di sini juga ada option yang berisi content type. Di sini headernya diantaranya form URL encode. Kemudian di sini print untuk mencetak diantaranya kembali ya di sini untuk mengembali. Kemudian lanjut ke list motivasi model. Di sini ada list produk ya di sini future list untuk motivasi modelnya. Di sini ada bentuk variabel. Yang pertama di sini await itu ada pemanggilan base URL ya. Base URL-nya di sini diantaranya Pagenesia, kemudian API, get, motivasi, ID user. Nah, kemudian dicetak. Nah, di sini ada if, kemudian if-nya di sini status kode. Dilanjut dengan pemanggilan variabel. Di sini ada beberapa variabel diantaranya untuk respon data. Kemudian ada juga untuk pemanggilan get data user sebagai listnya ya. Nah, di sini yang terakhir ada else di sini untuk menjalankan fungsi file untuk loading ya. Nah, untuk tampilannya di sini ada Hello Hulk. Nah, untuk Hello Hulk ini baik di sini ada untuk pemanggilan Hello Hulk itu kita melalui pemanggilan dari base URL Pagenesia. Nah, kita lanjut di sini masuk ke menu respon ya di sini untuk menghapus. Nah, ini fungsinya untuk menghapus isi dari apa yang udah kita input ya. Biasanya kita input itu masuk ke banyak motivasi. Nah, ini untuk fungsi menjalankan fungsi directnya di sini. Kemudian di sini ada get data 2. Nah, di sini berfungsi untuk merespon juga sebagai gagal masuk ya. Di sini untuk gagal masuk, di sini untuk merespon data yang gagal masuk. Nah, base URL-nya di sini ada pemanggilan data Pagenesia, API, dan get motivasi di sini. Untuk status kodenya di sini ada 200.
kemudian ada pemanggilan variabel get user data, respon data sebagai list. Nah, di sini untuk get user datanya di sini pemanggilan motivasi model ya dari form JSON. Yang sudah kita download di sini kita juga lampirin form JSON-nya ya. Kemudian di sini ada future point. Di sini ada untuk menampilkan data juga sama kemudian ada text editing controller. Oke, lanjut lagi ke with build. Di sini ada build scaffold, area container padding. Nah, itu untuk pengaturan jarak ya di sini. Di sini jaraknya untuk padding 30, kemudian untuk right ke kanan 30 juga. Nah, ini pengaturannya. Kemudian untuk kolom di sini ya. Di sini ada kita memakai max region. Di sini untuk size box-nya kita tingginya menggunakan 40. Nah, di sini tinggi box-nya kita menggunakan 40 ya. Kemudian row, untuk row-nya kita, nah di sini untuk pemanggilan nama ya, di row kita ada penambahan teks hello ya di sini. Di sini hello. Nah, kemudian kita memanggil string nama di sini, memanggil nama ya menggunakan widget. Ya, di sini ada kalimat hello ya, di sini ada pemanggilan nama. Nah, nama ini kita pemanggilannya via database ya. Database-nya pemanggilannya per user. Jadi jika usernya namanya full, maka pemanggilannya di sini full. Nah, ini pemanggilan untuk user. Nah, untuk ukuran font-nya di sini, font size-nya di sini 22, kemudian ada font weight di sini 500. Nah, di sini ada icon ya, penambahan icon sini text button. Di sini ada navigasi, kemudian ya di sini untuk text buttonnya di sini tulisan submit ya. Di sini udah kita atur untuk height-nya 20, untuk height 20. Kemudian outline-nya di sini di border ya. Ada content padding-nya juga ke kiri 10 ya. Nah, ini untuk size block-nya, untuk size block submit-nya itu ukurannya 20 ya di sini. Ukuran 20, kemudian di container. Nah, ini kontainernya di sini kontainer, kemudian lanjut lagi ke flashbar. Nah, di sini flashbar, di sini ada title-nya sukses ya. Di sini menampilkan sukses itu jika data berhasil di submit. Nah, ini untuk durasinya sendiri ada 2 detik. 2 detik. Nah, kemudian sini ada lanjut background colornya sini black 54. Kemudian flashbar posisi ini top ya, artinya di ke atas. Nah, kemudian di print, kemudian ini akan menampilkan tulisan sukses. Nah, ini untuk teksnya di sini kita atur dengan tulisan teks submit. Kemudian lanjut untuk size box-nya di sini. Nah, size box-nya yang tadi kan white bisa di sini lanjut ke height. Di sini height-nya untuk height-nya itu kita atur 40 ya. Nah, kemudian ini text button-nya. Text button-nya dan ini ada form radiator group. Nah, ini untuk optionnya di sini ada option untuk motivasi by user ya. Motivasi by user di sini ada option. Nah, kemudian di sini ada trigger. Nah, untuk triggernya di sini ada motivasi by all. Nah, untuk by all sendiri di sini sini beberapa fungsi. Di sini ada if ya, di sini if dan snapshot as data, kemudian return container. Nah, untuk caranya di sini kolom children, di sini untuk pemanggilan variabel item unsur data ya. Container di sini media of, ada konteks size byte, kemudian
childnya di sini untuk list view. List view-nya sini true. Kemudian ada container. Selanjutnya di sini ada else if. Nah, untuk else if-nya di sini menggunakan snapshot untuk data yang kosong. Nah, ini lanjut ke motivasi by user. Nah, di sini motivasi by user ya. Di antaranya yang udah kita input di sini akan masuk ke motivasi by all. Untuk by all sendiri di sini akan terlihat oleh semua user ya di sini. Nah, di sini di antaranya ada beberapa fungsi hampir mirip seperti di atas ya. Contohnya di sini ada expand child, space between, kemudian text button. Di sini text buttonnya di sini lebih ke all. Navigasinya di sini push. Nah, untuk perbedaannya motivasi by all ini datanya extend ya, lebih extend. Jadi dia bisa terlihat oleh semua user. Nah, oke, di sini yang terakhir ada motivasi by all ya di sini. Nah, ini mengaplikan data kosong juga nih, akan diarahkan ke sini. Motivasi by all jika kosong. Nah, silakan kita contoh input satu ya. Ya, di dalam perjalanan di sini akan masuk ke motivasi by all. Kemudian di sini akan terlihat ya, motivasi by all dan user ya, semua user ya. Dan motivasi by user yang tadi kita input itu akan terlihat privasi di sini. Jadi akan terlihat untuk by user yang baru kita input tadi. Mungkin sekian saja dari penjelasan dari saya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Nanti selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya Siti Mariam dengan NIM 122075051 akan menjelaskan tentang edit page dark. Ya, ini adalah tampilannya. Yang ini adalah codingannya. Saya akan menjelaskan tentang codingannya. Ini ada import page another plus bar. Ini tuh bagian importnya. Kalau ini tuh ada class edit page, extend starful widgets. Berikut ada override, ada edit page stage. Nah, kalau misalnya di future dynamic ini ada tentang isi motivasi. Jadi ini tuh untuk diisi motivasinya. Kalau misalnya var response, ini tuh koneksi API-nya. Nah, kalau misalnya ini ada text editing controller. Berikut ada override, widgets building connect context. Ini ada up bar-nya, ada body-nya, ada child-nya, dan ada widget-nya. Berikut ada controller, container. Di sini ada name, ada controller, ada decoration, ada label text, ada border, ada connect padding. Dan di sini ada live-nya, ada 10. Berikut ada elevated button. Ini ada flash bar. Nah, kalau misalnya di images ini tuh untuk berhasil update dan refresh dulu. Jadi ini tuh pop-up-nya setelah diklik edit. Ini pemunculannya. Kalau misalnya ini durasinya. Nah, jadi misalnya kalau kita durasinya 5 berarti 5 detik. Kalau misalnya durasinya 10 berarti 10 detik. Ini background color-nya dengan warna
untuk mengganti background. Berikut ini ada tampilannya. Jadi kalau misalnya edit page itu untuk mengedit. Nah, kalau misalnya motivasi by alt itu bisa dilihat oleh semua orang. Nah, kalau misalnya motivasi by user hanya bisa dilihat oleh user hook. Nah, di sini ada hati-hati di perjalanan. Kita akan edit. Kita akan edit semoga sampai tujuan. Oke, kita submit. Oke, berhasil update dan refresh dulu. Kita akan merefresh motivasi. Nah, kita akan memasukkan lagi akun. Nah, kita sign in. Sorry. Berikut kita cek. Nah, di sini udah ada tampil semoga sampai tujuan. Di motivasinya. Oke, semoga sampai tujuan. Berikutnya. Kita akan mengetik, menambahkan. Ke submit. Oke. Jadi di akunnya itu kita bisa menambahkan. Di sini ada semoga sampai tujuan. Di sini ada perjalanan yang menyenangkan. Itu bisa menambah, bisa mengedit. Kemudian kita akan lihat database-nya. Nah, kita lihat database-nya. Di sini ada finansial. Di sini ada motivasi. Nah, berikut yang ini. Yang semoga sampai tujuan itu adalah motivasi yang tadi sudah diedit, kemudian yang perjalanan yang menyenangkan itu adalah isi motivasi yang baru saja saya tambahkan. Kemudian saya akan menghapus yang perjalanan yang menyenangkan ya, motivasi perjalanan yang menyenangkan. Oke, kita refresh. Kemudian kita akan masuk lagi ke akun tersebut. Oke, kita klik. Nah, yang tadi motivasi tadi itu sudah terhapus ya. Oke, kita lihat di database-nya. Apakah sudah kita refresh ya? Nah, di sini sudah tidak ada ya database-nya. Jadi hanya ada jangan menyerah, be yourself, dan semoga sampai tujuan. Oke. Kemudian, nah, kemudian kita akan menghapus kembali. Jadi ini pop-up-nya ya berhasil update dan refresh dulu. Kita setiap mau update atau mau mengubah atau menambahkan atau mengurangi, kita harus refresh terlebih dahulu. Kita memasukkan lagi. Kemudian kita masukkan lagi. Selesai. Motivasi.
Jadi yang tadi sudah diganti ya. Jadi hati-hati di jalan. Kita cek lagi. Motivasi itu. Jadi kalau misalnya kita udah diupdate tadi, disubmit, otomatis di sini juga terupdate ya di database-nya menjadi hati-hati di jalan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.